أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Ketua BKM yang sama-sama kita hormati, para jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita hadir ke Masjid Al-Muhajirin yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita hadir ke masjid, ke tempat yang mulia ini, kiranya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam buat junjungan kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat nanti Nabi tidak segan-segan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Dengan bersalawat juga mudah-mudahan kita terhindar daripada cap dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada umatnya yang pelit. Karena dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-bakhil, orang yang pelit. Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kedekut, orang yang medit, aji bakhil dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang dzukirtu indahu, dia mendengar namaku disebut di sisinya, atau dia mendengar namaku disebut, falam yusalli alayya, tapi dia tidak mau sekedar mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi jangan sampai kita dicap oleh Nabi kita sebagai umat yang pelit, bukan karena kita tak mau berbagi, bukan juga karena tak mau bersedekah, bukan juga tidak mau berzakat, ya. Tapi yang paling pelit itu adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka yang secara jelas mendengar namaku disebut, falam yusalli alayya, tapi enggan membacakan salawat. Salawat yang paling sederhana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau tanpa sayyidina pun tidak bermasalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah fardhu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa, bermuajahah, bertatap muka pada malam hari ini untuk mengaji kajian hadis Arba'in Nawawi. Malam hari ini sudah masuk kepada hadis yang ke-34. Artinya pertemuan kita sudah cukup lama. Ya, sebentar lagi kita akan mengkhatamkan ini. Meskipun namanya hadis Arba'in yang artinya 40 ya Pak Haji, tapi sesungguhnya hadis Arba'in itu memuat 42 hadis. Hadis Arba'in ini dikarang oleh ulama kenamaan yang qanaah, yang tawaduk, bernama Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad An-Nawa Asy-Syafi'i. Jadi Imam Nawawi itu adalah kunyah atau nama gelar, panggilan. Nama lengkap beliau Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, orang Suriah, di sebuah desa kecil di kota Damaskus. Nama desanya Desa Nawa, maka dikenallah dia dengan nama Nawawi. Banyak orang sekarang seperti almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, itu diambil dari nama kota kelahirannya Bogor, gitu. Al-Bukhari.
Abdul Somad Falimbani, ya, ada Ustaz, ada dulu seorang ulama pengarang daripada kitab Perukunan Melayu, itu namanya Abdul Somad Al-Falimbani, berarti orang Palembang, dan seterusnya. Abdul Rauf As-Singkili, ya, jadi kunyahnya kota Singkil. Kaum muslimin jamaah fardhu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-34 ini adalah hadis yang sangat populer yang sangat terkenal di kalangan kita, karena kita pasti sering mendengar hadis ini. Nah, hanya saja karena kajian kita adalah kajian hadis, maka kita perlu membahas sanad dan matan. Jadi sanad itu bapak-bapak adalah apa yang tak dimiliki oleh agama lain, ya. 3 hal yang tak dimiliki oleh agama lain. Yang tak dimiliki agama lain itu yang pertama adalah sanad. Agama lain tak ada sanadnya itu. Yang kedua yang tak dimiliki oleh agama lain itu adalah nasab. Yang ketiga i'rab. Itu tak ada. Jadi agama yang memiliki sanad, kemudian nasab, kemudian i'rab itu hanya di Islam. Apa itu sanad? Jadi bisa hari ini kita mendengarkan hadis itu karena ada sanad. Sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga kalau sanad itu tak bersambung, serta merta kualitas hadis itu jatuh. Entah menjadi dhaifkah dia atau hanya sekedar hasankah dia. Kalau banyak pendukung hadis ini agak lemah, tapi kok banyak yang meriwayatkan, maka dia jadi hasan. Kalau ada yang menguatkan, bisa jadi sahih dia. Tapi sekarang hari ini sangat sedikit sekali ulama-ulama yang mengkaji ini, karena sudah bisa dikatakan sudah tuntas dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian nasab. Jadi orang Islam itu punya nasab seperti Imam Nawawi ini tadi, ya, namanya Abu Zakaria, berarti anaknya Zakaria. Kalau anaknya Zakaria, berarti dia dikunyah juga dipanggil Abu Zakaria. Abu Zakaria namanya Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad. Itu semuanya nasab, Pak. Di agama lain tidak ada. Mungkin mereka hanya kenal batas sampai ke ayahnya saja atau maksimal ke kakeknya saja. Tapi orang Islam tidak. Sampai Nabi Muhammad itu kalau kita lihat silsilah nasabnya dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu nasab. Dipelajari itu sedemikian rupa sehingga itu sangat terjaga. Yang ketiga yang tak dimiliki oleh agama lain itu i'rab. I'rab itu apa? Perubahan kata. Katanya sama, kata-katanya sama, terdiri dari huruf yang sama, tapi kalau berbeda garis bawah, garis atas, tanda bacanya, maka juga serta-merta merubah maknanya. Contoh, iya, ya, mimma, kita melihat mimma, tapi itu sesungguhnya terdiri dari 2 kata, min dan ma. Begitu juga dalam lafaz doa yang sering kita panjatkan, yaitu surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu adalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada tasdidnya yang menekankan lafaz iya, itu i'rab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita menghilangkan lafaz tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, serta-merta maknanya berubah, maka salatnya pun batal. Kalau kita menggunakan lafaz iya dengan menggunakan kalimat tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Allah kami menyembah, pada Allah kami minta tolong. Tapi begitu tasdidnya hilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada cahaya matahari kami menyembah, kepada cahaya matahari kami minta tolong. Itu i'rab. Lafaznya sama, tapi bisa saja berubah makna kalau garis bawah, tanda baca dan sebagainya berubah. Maka itu berhati-hati dalam membaca Al-Quran, jangan sembarangan, jangan sembrono, karena berbeda cara baca, berbeda pula maknanya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-34 ini adalah hadis yang sangat populer
bunyi hadisnya nanti kita jelaskan sanad dan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kita kan sering mendengar ini, siapa yang melihat kemungkaran cegah dengan tangan, siapa yang melihat kemungkaran cegah dengan lisan, siapa yang melihat kemungkaran cegah dengan hati. Ini sangat populer, tapi makna yang terkandung di dalam itu, maka kita harus mencari tahu. Siapa yang paling tahu? Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi yang paling tahu? Ya para ulama yang berkecimpung dalam dunia hadis. Itulah para ulama, lalu kemudian syarah. Kalau Al-Quran itu dikenal dengan istilah tafsir, mencari menggali makna yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Para ulama kemudian membuat sebuah ilmu kajian, yaitu disebut dengan tafsir. Banyak pembagian-pembagiannya. Kalau hadis itu disebut dengan syarah, penjelasan daripada hadis itu. Ternyata hadis ini datang daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga sangat terkenal. Namanya An Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri, atau kita mengenal Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri itu? Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kecil. Ya. Nabi itu punya sahabat besar, punya sahabat kecil. Bukan badannya yang besar, Pak. Bukan pula badannya yang kecil. Sahabat tua, sahabat muda. Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Sa'id Al-Khudri, Ali bin Abi Thalib, itu sahabat-sahabat Nabi yang kecil. Artinya mereka bisa dikatakan urutannya anak-anak atau sampai remaja. Berbeda dengan Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sahabat-sahabat kibar. Artinya sahabat-sahabat yang sudah berumur. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak juga hafal hadis, lebih 1000 hadis yang dihafal. Bayangkan Pak, itu menghafal itu bukan mudah. Apa yang dibicarakan oleh Nabi itu didengar, lalu kemudian dihafalkan. Sementara pengkodifikasian, pencatatan, perumusan hadis itu berlangsung sangat lama. Bahkan zaman sahabat memang sudah dimulai, tapi fokus pada zaman sahabat itu penulisan Al-Quran. Ya? Para penulis sahabat, Al-Quran dikumpulkan yang berserak-serak di pelepah kurma, di tulang-tulang hewan. Kemudian atas perintah sampaikan oleh Umar Ibn Khattab, wahai Abu Bakar, para penghafal kita banyak yang meninggal dalam perang Rid'ah itu. Kalau begitu kita harus catat Al-Quran. Apa kata Abu Bakar? Tak boleh. Nabi tak suruh, bid'ah. Nah, kalaulah tidak dicatat, maka entah apa yang akan terjadi di masa hadapan. Lalu atas persetujuan Abu Bakar, dikumpulkanlah para pencatat Al-Quran, dibuatlah sebuah mushaf, dan disebut dengan mushaf, disempurnakan pada zaman Utsman bin Affan, maka disebut dengan mushaf Utsmani. Berbeda dengan hadis, hadis itu bahkan belum mendapat perhatian khusus pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in baru mulai diperhatikan. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia sahabat kecil, pernah ingin ikut perang Uhud. Waktu perang Uhud dia mau ikut, tapi Nabi tidak izinkan karena umurnya baru 12 tahun. Nabi bilang masih kecil, belum boleh. Jadi ternyata setelah itu dia setelah kewafatan Rasulullah SAW, Abu Sa'id Al-Khudri tumbuh menjadi ulama besar, penghafal hadis, alim, imam, mufti. Mufti itu yang tukang buat fatwa, Pak. Yang berfatwa seperti ini itu namanya fatwa. Wafat pada tahun 74, ya, dikuburkan di pemakaman Baqi yang ada di Masjid Nabawi, ya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sanad atau rawi pertamanya, itu namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu masuk kepada matan. Matan itu bunyi hadis, ya. Qala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau redaksi hadisnya sami'tu berarti dia hadis qauli, aku mendengar. Nabi berkata, aku mendengar. Maka
maka qauli. Kalau hadis itu hadis fi'li, ra'aitu, riwayatnya redaksi hadisnya berawal kata-kata ra'aitu, aku melihat. Berarti Nabi tidak ngomong, Nabi tidak berbicara, tapi Nabi berbuat. Makanya itu disebut hadis fi'li. Nabi melakukan, sahabat melihat. Ra'aitu, aku melihat. Ya, aku melihat Rasulullah SAW sholat seperti ini. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah berjalan seperti ini. Maka hadis yang Nabi berjalan itu bukan hadis qauli, karena Nabi tak pernah perintahkan kepada kita kalau berjalan seperti ini, tidak. Tapi Nabi berjalan, sahabat melihat. Maka aku melihat Nabi berjalan. Ternyata Nabi berjalan itu seperti kita berjalan di sebuah turunan, Pak. Turunan yang tidak terlalu terjal, tapi kan tetap saja Nabi itu berjalannya cepat. Nah, ternyata Nabi jalan cepat, Pak. Itu ya beda dengan kita. Kita terlalu banyak bersantai-santai ya, berjalan tidak fokus. Nabi SAW orangnya sangat fokus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kalian ra'a, yang melihat munkaran, kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ternyata yang menarik dalam bagian ini adalah merubah, atau siapa yang melihat kemungkaran, maka dalam hadis ini kita diperintahkan untuk mencegahnya, mencegah kemungkaran dan kemaksiatan tersebut, ya ini dengan tangan. Apa maksud tangan di sini? Nah, mengubah dengan tangan ini menurut para ulama kemudian ada beberapa tingkatan, atau merupakan tingkatan tertinggi dalam mencegah kemungkaran. Nah, dalam tahapan ini yang bisa mencegah dengan tangan itu adalah mereka yang punya kekuasaan, ya. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya kewenangan, mereka yang punya otoritas, ya. Penguasa, raja, sultan, presiden, gubernur, bupati dan lain sebagainya. Tentu berbagai tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan kapabilitasnya, ya. Artinya begitu juga dengan orang tua. Orang tua itu merupakan penguasa bagi anak-anaknya. Nah, orang tua punya peranan bagaimana merubah anaknya ketika dia melihat anaknya melakukan kemungkaran. Kita ambil satu contoh siapa yang bisa mencegah kemungkaran itu. Yang pertama adalah mereka yang punya kekuasaan, kewenangan, otoritas. Dalam hal ini contoh raja atau sultan. Pada beberapa tahun yang lalu, saya lupa tepatnya tahun berapa, Sultan Hasan al-Bolkiah Izzuddin wad-Daulah, ya, Sultan Brunei Darussalam, itu mengeluarkan satu undang-undang. Sultan Hasan al-Bolkiah ini, Pak, dia merangkap banyak. Yang pertama, dia adalah sultan, dia juga menteri keuangannya, dia juga menteri pertahanannya. Nah, dia yang punya kuasa. Itu Sultan Hasan al-Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam, mengeluarkan satu aturan bahwasanya setiap pengunjung atau turis mancanegara, siapapun itu, satu, diharamkan membawa minuman keras. Nah, dulu aturan itu tidak ada. Artinya dulu turis dari Jerman kah itu, dari Amerika kah itu berkunjung ke Brunei, memang Brunei tidak menjual minuman keras, tapi boleh turis itu membawa sendiri dari negaranya. Lalu kemudian aturan itu dilarang, ya. Aturan itu dibuat oleh Sultan Brunei, siapapun dia, mau dia turis atau warga negara Brunei yang datang ke Brunei, tak boleh minum minuman keras dan untuk dikonsumsi, apalagi untuk dijual. Nah, siapa yang punya kewenangan untuk ini? Ya Sultan. Akhirnya orang semua ikut. Nah, lalu kemudian belum lagi ketentuan-ketentuan yang lain. Di Brunei Darussalam itu hanya boleh ada satu mazhab saja, mazhab Syafi'i. Saya punya kawan dulu di Brunei Darussalam berkuliah di UIN. Saya tanya, di Brunei apakah ada mazhab? Ada, satu aja, yang lain tak boleh. Artinya Sultan Brunei menerapkan, karena menerapkan satu itu dan masyarakatnya harus mentaati. Dia punya kuasa, dia punya wewenang, dia punya otoriter untuk itu. Lalu kemudian
kalau ada yang berbeda maka akan mendapatkan sanksinya. Mungkin kalau di Brunei sanksinya mungkin tidak sama dengan kita dihukum di penjara, tidak. Tapi kalau tak sama mazhabnya dapat sanksi mungkin pemotongan uang bulanan. Karena di Brunei itu menurut kawan saya ini kalau dirupiahkan sekitar 2 juta Pak. Setiap orang digaji tanpa bekerja. Satu keluarga kalau 10 ya sudah 20 juta gitu kan. Di sangat. Aturan lagi tidak boleh keluar malam. Jadi di Brunei itu almarhum mertua saya sudah pernah sampai di Brunei itu kalau jam 10 jalan sudah sepi. Tidak ada orang. Kenapa? Setiap orang dilarang untuk berjalan atau hanya sekedar nongkrong-nongkrong sampai lewat jam 10 malam. Sanksinya nanti ya sanksi sosial, berkurang tunjangan dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu itu kan semua kemungkaran. Minum-minuman keras itu kemungkaran, ya. Lalu kemudian VCD porno itu semua kemungkaran dan lain sebagainya. Siapa yang bisa merubah ini? Ya, mereka yang punya kekuasaan. Dan penguasa juga punya wewenang untuk melegalkannya meskipun itu haram. Maka itu pilihlah penguasa-penguasa yang pemimpin-pemimpin yang pro dengan kepentingan umat Islam. Malaysia dengarnya memang negara Islam Pak, Malaysia itu. Tapi ada satu pusat perjudian terbesar di Asia Tenggara ada di Malaysia, Genting Highland. Mau orang Islam, orang Melayu, orang apapun boleh masuk situ, yang penting duitnya banyak. Nah, itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa membubarkan Genting Highland? Yang bisa membubarkan Genting Highland adalah pemerintah kerajaan Malaysia. Inilah yang dimaksudkan hadis ini tadi. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang lihat kemungkaran, itu semua perjudian apa semua kemungkaran. Fal yughayyiru biyadihi, maka ubah dengan kekuasaannya. Ubah dengan tangannya. Mungkin tangannya terlalu kecil untuk merobohkan bangunan, tapi tanda tangannya cukup untuk menghancurkan semuanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada negara kecil yang 100% muslim, penghasilannya 100% dari turis pariwisata, itu Maladewa. Maladewa itu 100% muslim Mbak. Tapi aturan itu dibuat untuk orang Islam dan semua yang datang. Tapi ada satu tempat di mana orang Islam tak boleh masuk ke situ. Karena itu dikhususkan bagi mereka yang muslim. Nah, itu di Maladewa Pak. Nah, jadi di sebuah pulau itu ya terserah mau berbaju atau tidak, itu pemerintah membiarkan saja. Tapi orang Islam jangan coba-coba masuk ke situ. Nah, itu negara Maladewa. Siapa yang punya kuasa ini? Ya juga penguasanya, rajanya, presiden dan seterusnya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut larangan-larangan dan sebagainya. Suatu negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang muslim, yang pro terhadap kepentingan Islam, untuk merubah kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Tadi kita contohkan di Brunei Darussalam. Merokok denda 3 juta rupiah. Nah, itu di Brunei Darussalam. Kemudian di negeri kita, dalam negeri kita, karena kita terdiri dari berbagai suku, agama, toleransi yang harus kita tegakkan dan sebagainya. Namun demikian, tempat-tempat yang menjadi pekat penyakit masyarakat ya, yang harus dibasmi dan diberantas. Dalam skala besar kita masyarakat tak mampu Pak. Dulu di Jakarta ya, FPI berniat ingin membersihkan tempat-tempat maksiat, tapi tidak bisa. Tapi satu tanda tangan seorang gubernur waktu itu, Anies Baswedan, berhasil menutup satu tempat hiburan besar namanya Alexis. Tutup, tak bisa beroperasi, tidak ada izin dan sebagainya. Nah, itulah luar biasanya kekuasaan. Nah, belum lagi hal-hal yang di Pekanbaru mungkin ya, ada kita melihat dulu di Pekanbaru itu ada tempat prostitusi. Waktu saya kuliah dulu ada namanya Teleju. Teleju itu saya hanya mendapat informasi, saya tak pernah sampai ke situ. Alhamdulillah. Sekarang pun belum pernah juga melihat seperti apa dia, tapi dapat informasi sama-sama kawan mahasiswa. Kemana dia? Oh, ke Teleju. Apa itu Teleju? Saya browsing di internet, rupanya tempat prostitusi. Di zaman Wali Kota Herman Abdullah ditutup. Alhamdulillah ditutup. Jadi dengan ditutupnya tempat-tempat maksiat dan kemungkaran ini, kita sesungguhnya sudah mengamalkan hadis Nabi. Siapa yang melihat? Siapa saja di antara kita yang melihat, maka yang punya kuasa cegah dengan tanda tangannya. Maka karena tempat-tempat maksiat itu pasti akan mengundang maksiat yang lain. Yang pertama dia prostitusi, pasti di dalamnya ada perjudian, narkoba dan lain sebagainya. Nah, minum-minuman keras, kan kita sudah tahu minuman keras itu al-khamru ummul khaba'is. Minuman keras itu induk
daripada segala kejahatan. Faman syaribaha, siapa yang meminumnya, lam yuqbalullahu minhu salatan arba'ina yauman, tak diterima salat yang 40 hari 40 malam. Wa in mata, kalau mati dia gara-gara minuman keras, sabu-sabu dan saudara-saudaranya itu, wa hiya fi batnihi, dan benda itu masih ada dalam perutnya, famata maitatan jahiliyatan, maka matinya sama dengan mati bangkai, tidak ada harganya, Pak. Nah, kalau kita bisa mencegah ini, maka prestasi besar yang akan kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Pak, kita itu dilarang ria, dalam melakukan apapun ria, tak boleh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Wa hum yuraun, ria, ya. Ingin dilihat orang. Man ro'a, siapa yang melihat, maka riak juga dari kata itu asal katanya. Siapa yang sholat beribadah ingin dilihat orang, itu namanya riak. Tak boleh, rusak ibadah kita. Tapi ibadah kita itu mesti kita lakukan riak kepada Allah. Ya Allah, saya salat malam, perhatikan, begitu. Ya Allah, saya bangun tengah malam ini, ya Allah, saksikanlah. Kan sering orang ketika dia melakukan sedekah, dalam hatinya berkata, ya Allah, saya bersedekah air minum, saksikanlah ya Allah. Ya Allah, saya berbagi, saksikanlah ya Allah. Yang tidak boleh itu, bapak-bapak, lihat saya berbagi, itu yang tidak boleh. Ketika kita ingin dipuji manusia, maka famathaluhu, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Orang yang melakukan amalan ingin dipuji orang, maka perumpamaannya seperti debu di atas batu yang licin, disiram hujan, lalu kemudian habis, tidak ada tersisa. Apa yang diinginkannya dipuji orang, maka itulah yang dia dapat, dipuji orang saja, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz berikutnya adalah nah ini belum lagi kemungkaran dalam bentuk lingkungan. Bentuk lingkungan ini, Pak, kerusakan itu adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat, di laut oleh ulah tangan manusia. Kalau dia dalam skala kecil bisa kita ingatkan, Pak. Misal ada orang yang membakar lahan di perkotaan lah, katakan seperti itu. Di perkotaan dia bakar sampah, lalu asapnya kemana-mana, datang kita, Pak, jangan bakar sampah sembarangan. Itu kemungkaran, kerusakan, pencemaran, polusi dan lain sebagainya. Skalanya kecil bisa kita pribadi, tapi begitu dah skalanya besar, entah itu perusahaan atau apa segala macam, tambang-tambang yang besar, itu skalanya besar, kita tidak bisa karena bawa parang, bawa panah, tak bisa. Yang kita hadapi korporasi, maka siapa yang bisa menghentikan kerusakan ini? Penguasa lagi. Jadi luar biasa. Makanya Allah berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Yang ditanggung bukan sedikit, Pak. Kalau kita hanya mencegah orang buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, karena itu kemungkaran, nanti banjir. Tapi mereka yang menambang gali, semalam di Morowali, beritanya tadi di Morowali itu tambang ya, dibuka besar-besaran dengan ekskavator puluhan unit, rusak, Pak, air menghitam dan sebagainya. Begitu juga di Sungai Kampar itu ada kerusakan di ujung sana, orang menggali. Ini skalanya besar, tidak bisa kita mencegahnya. Siapa yang punya kuasa? Maka atas tugas berat ini Allah berikan sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Nanti hari kiamat ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Sang pertama Allah tempatkan adalah imamun adil, pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyat, terhadap lingkungan, terhadap sekitar dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian lafaz hadis berikutnya adalah fa illam yastati fa bilisanih. Nah, melihat kemungkaran, tapi kali ini tugasnya bukan pemerintah. Siapa? Mereka yang bisa mencegah kemungkaran itu dengan lisan. Siapa yang bisa mencegah dengan lisan? Para ulama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat. Ini yang bisa mencegah kemungkaran, yang punya peran untuk mencegah kemungkaran dalam
dalam hal sekedar menyampaikan, mengingatkan dan sebagainya. Contoh, kita melihat ada aliran sesat, nah ya, aliran sesat, ya itu kan sebuah kemungkaran, tapi kita biarkan saja, maka kita sudah melanggar hadis ini. Tapi ketika melihat ada kemungkaran dalam hal ini, penyimpangan beragama, maka tugas kita lah yang punya pemahaman agama untuk mengingatkan kembali. Kalau tersesat di ujung jalan, maka balik ke pangkal jalan. Tersesat di ujungnya, mengajinya terlalu jauh, tersesat dia, maka filosofinya atau falsafahnya sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Nah, supaya kita tak tersesat terlalu jauh. Contoh, ada salah satu pemahaman iling namanya Pak, aliran iling. Iling itu bahasa Jawa, artinya ingat. Di kantor KUA itu terjadi 2 bulan yang lalu lebih kurang, ada seorang laki-laki dari Jawa, dia datang ingin menikah dengan orang sini, perempuan sini. Lalu kemudian saya tanya dan beberapa kawan-kawan, apa alirannya apa? Biasa lengkap Pak, kalau kantor KUA itu ditanya sambil kita mendeteksi atau mendata berapa jumlah orang NU, berapa Muhammadiyah, berapa Perti, berapa MTA, ada Majelis Tafsir Al-Quran. Bapak alirannya apa? Saya tidak ada aliran itu Pak. Jadi saya, pemahaman saya beragama itu namanya iling. Oh iling, saya karena paham bahasa Jawa langsung nyambung saya. Oh iling. Gimana Pak pengamalan iling itu? Jadi kata dia, iling itu adalah pemahaman orang yang sudah berada di level tinggi dalam beragama. Kan itu ma'rifatnya sudah tinggi. Begitulah kira-kira. Ya, syariat, hakikat, ma'rifat. Jadi kalau sudah sampai ke level itu, syariat tak dibutuhkan karena kita sudah sampai ke ma'rifat. Man arafa nafsahu, apa Ustaz? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang dah kenal diri, maka dia kenal Tuhannya. Jadi rupanya pemahaman iling itu Pak, misalnya masuk waktu sholat Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau posisinya dia sedang bekerja, maka dia akan berhenti sampai selesai. Udah selesai azan, dia selesai. Itu sudah sholat. Itu kan menarik kan? Ini kan tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi. Nabi saja yang dijamin masuk surga, ya, maksum, tidak ada dosa, dijamin masuk surga. Pemimpin khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, rajanya para nabi, yang dijamin masuk surga, surganya kelas 1, yang paling bagus, Firdaus, tetap masih melaksanakan sholat, ya puasa, ya zakat, ya berumah tangga, yang menikah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka dengan sunnahku, menikah, makan, puasa, tidur, falaysa minni, bukan bagian dari aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana mungkin umatnya yang dosanya sekeliling pinggang, al-insan mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa, lalu kemudian sholatnya sekedar sudah selesai. Jadi itu perlu dinasihati. Ini namanya tersesat di ujung jalan, maka harus dikembalikan ke pangkal jalan. Taraktu fikum amrayni dan tadillu an tamasiktum bihima, kitab Allah wa sunnati rasulih. Tinggalkan 2 pusaka, kira-kira kalau engkau dah tersesat terlalu jauh, ini bahasa sederhana ya, maka baliklah. Mana pedomannya, buku petunjuknya, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian ya kebohongan, menipu, ya, saling dengki, saling ejek, saling jebak dan lain sebagainya. Itu kemungkaran SMS nama penyakitnya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya, itu kemungkaran. Belum lagi kasus-kasus yang korupsi. Nah, ini baru viral ini kan, baru gubernur kita sudah memakai baju oranye. Nah, kasusnya kasus korupsi. Maka itu kemungkaran. Jadi, supaya itu tidak terjadi apa, pendidikan korupsi sejak dini itu harus disampaikan. Mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Siapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, potong tangannya. Nah, itu dalam Islam kan seperti itu. Apalagi maka di Arab Saudi itu bapak yang pernah berhaji dan berumrah akan melihat banyak pengemis-pengemis itu yang tidak ada tangannya. Itu saya sudah pelajari juga, ternyata kalau mencurinya di bawah 2 juta ya tidak potong tangan itu, tapi kalau mencurinya di atas 2 juta potong tangannya, kanan dulu, kiri, curi lagi kaki. Memang dasar manusia ini tak pernah merasa bersyukur, tak pernah merasa puas,
sehingga hal-hal yang buruk pun dilakukan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada hal-hal yang demikian. Amin. Allahumma amin. Jadi siapa yang bisa mencegah pemahaman-pemahaman yang sesat, pemikiran-pemikiran yang radikal dan lain sebagainya? Ini yang punya peran adalah kita semua yang punya kapasitas untuk menyampaikan itu. Bukan hanya tegas seorang ustadz atau ulama, karena kita sesungguhnya punya kewajiban untuk menyampaikan. Apa dalilnya? Balighu anni walau ayat. Sampaikan, berdakwah meskipun hanya satu ayat saja. Kemudian yang terakhir dari lafaz hadis ini adalah fa illam yastati' fa biqalbih. Tak dia bisa mencegah dengan tangannya karena dia masyarakat biasa. Fa illam yastati' fa bilisani, tak juga dia bisa mencegah kemungkaran itu dengan lisannya karena dia tak punya kemampuan untuk menyampaikan itu. Artinya saya saja belum bisa menasihati diri saya, bagaimana saya bisa menasihati orang lain? Banyak orang yang berpandangan seperti itu. Maka dapat bagian mencegah kemungkaran bagian yang terakhir. Apa itu? Fa illam yastati fa biqalbih. Dengan tangan tak bisa, dengan lisan pun tak pandai, fa biqalbih, maka cukup dengan hati. Tapi Nabi garis bawahi, wa dzalika ad'aful iman. Tapi kamu adalah yang paling lemah imannya. Tapi masih ada iman, alhamdulillah. Contoh kasusnya seperti apa ini, Pak? Kita tak bisa mencegah dengan tangan karena tak punya kekuasaan. Tak bisa menyampaikan karena tak punya keberanian, atau kita tak punya ilmu yang mumpuni untuk hal tersebut. Contoh nih, ada orang yang melakukan perjudian ya, kelas-kelas kecil gitu kan, atau sabung-sabung ayam. Sementara mereka ramai, kita melihat itu sebuah kemungkaran. Tak mungkin kita berceramah di situ atau memaksa orang untuk bubar. Kenapa? Karena membahayakan kita. Bisa jadi kita yang dipukul orang, bisa jadi kita yang dihajar orang. Ya, karena keburukan yang terorganisir dengan baik itu akan mengalahkan kebaikan. Ya? Karena kita kebaikan tidak terorganisir, tapi kalau kebaikan yang terorganisir dengan baik, bekerja sama antara tokoh masyarakat, tokoh adat, penegak hukum dan sebagainya, maka penyakit-penyakit masyarakat seperti ini bisa kita cegah. Tapi kalau kita tak bisa mencegahnya, mereka banyak, yang berjudi banyak, yang sabung ayam banyak, kita sendiri untuk mencegah salah-salah kita mati butuh di situ, mati bonyok kita dipukul orang. Maka kata Nabi, fabi qalbi, cukup lihat itu dengan penuh kebencian. Cukup kita lihat itu dengan penuh amarah, tapi kita tak berbuat apa-apa. Makanya Nabi katakan, wadzalika aful iman, kamu lemah, imanmu lemah, tapi masih ada. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, demi Allah saya tak senang melihat ini, tapi kita tidak berusaha berbuat apa-apa. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Inilah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita sambung dengan tanya jawab. Kalau bisa kita jawab sama-sama, kalau tidak bisa kita tunda di lain waktu dan kesempatan, insya Allah. Ya, karena kalau bertanya yang saya tidak bisa menjelaskan, kalau saya jawab seadanya nanti akan berselisih paham, Pak. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan jemaah sekalian, kami hari ini kehilangan salah satu jemaah dan warga terbaik kami. Dipanggil Allah pada subuh tadi, meninggalkan seorang istri dan anak umur 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Iya, pertanyaannya Pak Ustadz, apakah seorang kepala keluarga pada saat mencari nafkah dan mendapatkan qadarullah, katakanlah kecelakaan, apakah itu dikatakan syahid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kepala keluarga yang sedang berjuang, ya, kalau bahasa Melayunya mensara keluarga, artinya menafkahi anak dan istrinya. Dalam prosesnya lalu kemudian takdir berkata lain, artinya musibah menimpa dia, entah itu dia meninggal dunia atau kecelakaan, maka yang mesti kita pahami adalah
syahid itu banyak jenisnya, ya. Syahid itu banyak kategorinya. Ada orang yang meninggal dunia karena peperangan, maka itu syahid, perlakuannya berbeda. Orang yang sedang bekerja lalu kemudian kecelakaan dalam kerjanya, entah dia tertimpa bangunan, kalau dalam hadis seperti itu, entah itu dia tertimpa bangunan atau tertabrak kendaraan atau tenggelam di air, kalau dalam sabda Nabi seperti itu, tenggelam meninggal dunia, atau dia dalam keadaan meninggal karena kecelakaan yang biasa lalu kemudian dia meninggal dunia karena itu, maka dalam Islam itu dikategorikan sebagai mati syahid. Namun perlakuannya berbeda dengan yang syahid ketika peperangan, begitu ya. Orang yang syahid ketika peperangan seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan sekarang, ya. Sudan sekarang itu sedang berperang, mereka berebut kekuasaan siapa yang akan memimpin Sudan ke depannya, sehingga yang satu teriak Allahu Akbar, yang satu teriak Allahu Akbar, maka orang dua yang berperang ini mengorbankan rakyat sipil itu matinya syahid. Lalu kemudian kondisinya yang mesti kita pahami adalah perlakuannya berbeda. Orang yang mati syahid karena peperangan, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, hanya dikuburkan. Kelak di akhirat bajunya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya adalah korban kebrutalan pemimpin yang rakus akan jabatan, maka kami menjadi korban. Nah, matinya syahid di zaman Rasulullah berperang melawan orang kaum kafir Quraisy, matinya syahid. Sayyidina Hamzah harus kehilangan jantung dan lain sebagainya, maka matinya syahid, dijamin masuk surga. Nah, begitu orang yang melahirkan tertimpa kayu, tenggelam, tertimpa bangunan atau tertabrak, maka itu juga dengan mati syahid. Namun perlakuannya tetap seperti yang normal, artinya dia dimandikan, dia dikafani, dia disolatkan, dan dia dikuburkan. Seperti itu, Pak. Tetap mati syahid. Lagi? Ya. Kemungkaran tadi, Pak Ustaz. Kemungkaran. Kalau contohnya di Riau inilah kita banyak tahu kan, mungkin tambang-tambang yang ilegal. Dia melakukan itu, tapi di tempat dia sendiri. Contohnya dia punya lahan, dia belinya lahan itu, tetapi dikelolanya izin-izin tidak ada gitu. Apakah termasuk itu kategori kemungkaran, dia buat kerusakan? Apakah bisa hal seperti itu termasuk enggak? Dia punya lahan sendiri, contohnya dia punya tanah, mungkin macam daerah-daerah Riau sini kan ada itu kawasan kan. Tapi dia kelola contoh tambang emas lah, tambang apa, tapi izin-izin nggak ada, istilahnya kategorinya itu ilegal lah. Ilegal, ya. Sehingga Saya kan merusak gitu. Merusak. Saya merusak tapi di tanah saya kok, Iya, kan begitu ya. Kira-kira gimana Pak Ustaz? Masih. Jadi begini Pak, yang namanya kemungkaran itu kan berlaku ayat Allah tadi, zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut oleh ulah tangan manusia. Nah, Allah kan buat bumi ini untuk kita eksploitasi dalamnya, dengan catatan, itu kan Allah sebut catatannya adalah ketika engkau rusak atau engkau gali, eksploitasi, ambil keuntungannya, tapi kan dibiarkan begitu saja, maka ini menimbulkan kemungkaran, kerusakan. Kalau galian tambang kita itu yang ilegal, maka dia kan tidak ada izinnya, tidak ada amdalnya, analisa mengenai dampak lingkungannya, maka itu kerusakan, maka itu berdosa. Tapi kalau kita sudah jamin ini, saya merusak atau menggali tambang ini, lalu kemudian tidak akan membawa kerusakan kepada yang lain, airnya tidak akan mengalir kemana-mana, dan saya yang akan memperbaiki setelah itu, maka itu sah-sah saja. Dalam Islam kita mengolah itu boleh-boleh saja. Seperti kita membuka lahan, kan Allah sudah perintahkan itu, bagaimana menjaga lingkungan, jangan dibakar lahan, ditebang. Menebang itu kan merusak, Pak. Menebang pohon itu kan merusak, tapi kemudian kita tumbuhkan lagi dengan pohon sawitnya, dengan pohon karetnya, kita berkebun di situ. Apakah rusak dia setelah itu? Tidak, dia akan baik lagi. Inilah maknanya Allah jadikan kita itu
fil ardi khalifah, ya, Allah jadikan kita ini khalifah, penyeimbang di bumi. Setelah kita rusak, kita perbaiki lagi. Orang hari ini kenapa disebut dengan pencemaran lingkungan? Setelah dia merusak, dia biarkan. Seperti Bangka Belitung. Bangka Belitung itu danau kecil terbanyak di dunia. Buat-buat, ambil timahnya, biarkan, ya. Gali sana, biarkan. Itu kerusakan. Menengok saja tak tengok. Tapi orang tua-tua dulu dia tebang hutan, dia tanam kelapa. Apakah kemudian hari ini kita melihat sakit mata kita? Tidak. Kenapa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, gitu kan. Itu berlaku ayat itu. Jangan kalian buat kerusakan setelah diperbaiki. Artinya setelah kita rusak, kita ambil keuntungannya, kita tanam kembali, kita reboisasi kembali, kita tanami bibit pohon dan lain sebagainya. Nah, situ Pak. Ya. Jadi kalau yang ilegal itu tidak boleh. Kenapa? Kajian mengenai analisa dampak lingkungannya tidak ada. Sehingga lingkungan rusak, lingkungan yang lain rusak. Air jadi tercemar dan lain sebagainya. Itu sangat tidak boleh dalam Islam. Ada lagi? Habis? Pasnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah jaga kita untuk berbuat kerusakan dan kemungkaran. Allah jaga keluarga kita, pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan selalu berjalan di koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minallahu musta'an wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.